Ini lebih hati-hati. Kadang tuh orang nyiramnya cuma dari depan, padahal bagian belakang loh ini juga masih anggota kaki, bukan anggota tangan, ya kan? Kebanyakan kalau pakai gayung tuh fokusnya tuh nyiramnya di bagian depan doang. Ada di bagian belakang ini belum kena air, meskipun udah basah tapi basahnya dengan air tadi, air kita pas membasuh anggota lain, misalnya kayak seperti itu. Kalau pakai keran bisa tuh sering mereka tinggal muter kaki kan nggak pegang gayung tuh. Misalnya kalau pakai gayung tuh rawan gitu, cuma bagian depannya aja yang disiram itu. Padahal yang belakang itu juga anggota kaki loh. Jadi lebih apa ya, hati-hatilah di wudunya kayak gitu. Kalau semisal nanti nggak wudu ya tayamum itu nggak ada membasuh kaki, nggak ada. Kalau tayamum cuma muka sama kedua tangan. Tayamum tuh lebih simpel, cuma dua bagian aja. Nggak ada yang pakai apa tuh rambut, nggak ada yang kaki juga nggak ada tayamum. Ini wudhu ya, yang saya bahas wudhu sama tayamum beda. Nanti takutnya dikira yang belum tahu sama gitu. Kemudian nanti yang terakhir yaitu asadisu atau yang kaping 6 iku at-tartibu urut-urut. Yang keenam rukunnya wudhu itu apa? Urut. Jadi dilakukan secara runtut, mulai dari tadi apa tuh niat, kemudian membasuh wajah, membasuh kedua tangan, membasuh kedua tangan sampai siku-siku, mengusap sebagian kepala, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Jadi runtut itunya ya. Nggak boleh habis ini, oh ya kaki habis kaki lupa kembali lagi ke sini nanti ingat, nggak bisa. Itu harus urut. Terus untuk yang kumur gimana? Sama istinsyak ya, istinsyak menyerapi air ke dalam hidung itu sunnah. Jadi kalau mau dilakukan ya monggo, kalau enggak ya monggo. Tapi kalau untuk mendapatkan kesunahan mending dilakukan kayak gitu loh. Makanya kalau puasa biasanya untuk orang yang apa tuh namanya takut ya, apa takut kebelabasan menghirup airnya, itu mereka langsung tuh membasuh wajah itu boleh. Karena yang fardu mereka cuma ambil fardunya untuk ihtiyat, menghati-hati puasanya biar nggak batal, itu boleh karena fardu wudunya itu nggak ada berkumur sama istinsak, nggak ada. Jadi fardu wudhu itu ada 6 itu tadi dan dilakukan secara urut. Kemudian gini, terus gimana kalau untuk apa tuh orang yang wudhu kemudian ini nanti wudhunya belum selesai tapi kerannya mati, kayak gini gimana? Misal nih kamu tinggalnya di asrama atau di kos-kosan lantai 3 gitu misal. Lantai 3 pas kamu wudhu tuh keran mati semua, biasanya emang kayak gitu mati. Kalau mati itu yang nyala tinggal lantai 1 saja. Terus nanti gimana wudhunya? Misal wudhunya masih sampai nih mengusap sebagian kepala nih, itu gimana nanti? Apa saya harus membatalkan wudhu, mengulang kembali apa gimana? Nggak apa-apa pindah tempat wudhu, nggak apa-apa, dengan catatan ini air yang maksudnya kamu cari keran lain atau sumber air untuk berwudu, pindah tempat itu nggak apa-apa, nerusin, lanjutin tadi kan. Kalau habis apa tuh sebagian kepala itu nanti ke telinga, ke kaki kayak gitu ya, itu nanti boleh dilanjut dengan catatan air yang kamu gunakan wudhu yang masih nempel di badan itu air wudhu kamu belum kering, jadi itu boleh pindah tempat gitu boleh. Tapi kalau udah kering, misal ini ya, misal jarak dari sumber air yang pertama ke kedua tuh sampai pindah desa, terus kena angin air wudhunya kering, itu udah nggak boleh, jadi harus diulang dari awal kayak gitu. Jadi boleh pindah tempat dari tempat wudhu satu dan ke yang lain, itu catatan ini air wudhu yang ada di anggota wudhu itu belum kering kayak gitu, itu boleh. Misal ada kejadian seperti itu, kalau menurut saya sih pasti ada ya, karena adanya hukum itu pasti ada kejadian seperti itu. Mungkin di zaman dulu atau di tempat-tempat terpencil sering terjadi demikian, yang mana tuh sumber air masih sulit kayak gitu. Terus kalau misal sakitnya tuh di kaki, itu tayamumnya gimana? Kan lukanya itu nggak di anggota tayamum, jadi itu tetap dong tayamum biasa kayak di wajah sama tangan sama tuh batas tayamum ya. Kalau tayamum tuh sama ya, batasnya sama kayak wudhu biasa, di mana wajah tuh tetap ini nanti kayak gini, apa tuh batasannya sama. Kalau di bagian panjangnya nih di atas tuh tempat tumbuhnya rambut dekat jidat, kalau di bawah tuh dagu sini, jadi mending dilebihin. Makanya kalau wudhu pakai air itu ibu jari ketemu ibu jari di bawah kayak gini untuk mengantisipasi biar nggak ada anggota wudhu yang terlewatkan kayak gitu. Kalau di samping lebar tuh di bagian dekat daun telinga kayak gitu. Sama kalau untuk tayamum gitu, maksudnya sama batasannya loh ya. Tapi kalau untuk tayamum yang di
tayamum cuma dua anggota, wajah sama kedua tangan. Kedua tangan pun kayak gitu. Kedua tangan itu apa? Batasnya juga sampai siku-siku kayak gitu. Tapi kalau untuk tayamum itu nggak boleh ya kita kayak wudhu. Kalau wudhu kan biasanya airnya ngalir terus kita menggosok-gosok kayak gitu, menggosok-gosok itu boleh kan. Kalau tayamum nggak boleh ya digosok-gosok kayak gitu, nanti takut yang dikhawatirkan apa, debu yang dia gunakan untuk tayamum ini nanti mustakmal sudah kepake. Jadi kalau tayamum tuh searah kayak gitu loh, kayak gini nih misal ini udah debu ya, udah debu yang telapak tangan udah ditempelkan ke debu, kemudian itu dua tayamum. Cara membasuhnya itu kalau tayamum kayak begini, searah. Nanti jempol tangan kanan tuh ujung-ujungnya nyatu sama jempol tangan kiri kayak gitu. Jadi untuk menghindari adanya apa tuh mustakmal kayak gitu loh, kayak gini. Jadi pas bagian sini buat yang luar, bagian yang sininya nanti buat yang dalam kayak gitu. Sama kayak air, kalau air kan kalau udah mustakmal nanti nggak boleh dipakai lagi kayak gitu. Itu untuk fardunya wudhu kayak gitu ya. Kemudian yang selanjutnya sin soal ikuma opo niatul wudhu i utawi niate wudhu. Bagaimana niatnya wudhu? Ini niatnya wudhu. Jim jawab hiya utawi niatul wudhu iku nawaitu raf'al hadasil asghari, yaitu niatnya wudhu tuh nawaitu raf'al hadasil asghari. Ini untuk orang suci ya, untuk orang maksudnya dia memang benar suci, lagi nggak mengeluarkan darah istihadah, mohon maaf masalah. Itu niatnya nawaitu raf'al hadasil asghari, di mana niat ini kita ucapkan ketika membasuh wajah yang pertama. Jadi basuhan yang pertama kayak gitu. Itu niat. Pas bareng sama basuhan wajah yang pertama. Sambil niat nawaitu raf'al hadasil asghari. Itu untuk orang yang suci. Dia sedang tidak mengalami posisi istihadah. Lah, beda lagi kalau untuk orang istihadah itu niatnya beda. Bukan raf'il hadasi. Bukan raf'il hadasil asghar. Karena dia posisinya nggak hadas kecil, itu darah soalnya sudah. Nanti dia niatnya wudhu gimana? Nawaitu mohon maaf salah, bukan raf'al hadasil asghari tapi nawaitu listibahati sholah kayak gitu ya. Nawaitu listibahati sholati. Kenapa niat seperti itu? Karena niatnya dia bukan saya berniat untuk menghilangkan hadas kecil ya, kalau raf'il hadasil asghari. Kalau untuk nawaitu listibahati sholati itu niatnya saya berniat karena untuk, kan nawaitu wudhu alistibahati sholati, saya berniat wudhu karena untuk diperbolehkannya sholat, karena posisi dia yang membawa darah terus, jadi niatnya dia seperti itu. Tapi kalau nanti darah dia sudah berhenti ya, darah dia sudah berhenti, masa istihadahnya selesai ya, niat dia kembali kayak niat awal raf'al hadasil asghar sama. Itu hanya niat untuk orang istihadah saja, itu beda kayak gitu. Jangan lupa untuk niat wudhu tuh pada basuhan wajah yang pertama. Sin soal ikuma opo al hadasul asghar, al hadasu utawi kang aran hadas al asghoru kang cilik. Kalau tadi kita sudah membahas wudhunya, fardunya wudhu, apa yang dinamakan wudhu, kemudian niat-niat wudhunya. Kalau untuk tayamum, saya lupa ya tadi tayamum belum. Kalau untuk wudhunya biasa, maksudnya orang suci biasa itu kan nawaitu raf'al hadasil asghar. Kalau untuk orang istihadah nawaitu wudhu alistibahati sholati ya gitu. Kalau untuk tayamum nawaitu tayamum lillahi ta'ala kayak gitu, samanya cuma wudhu diganti tayamum kayak gitu. Kalau itu kita membahas tentang hal-hal yang wajib dilakukan ketika akan sholat, yaitu wudhu, fardunya, caranya, kemudian niatnya. Sekarang kita membahas apa yang dinamakan dengan hadas kecil. Jim jawab huwa utawi hadasul asghar iku kulo saben-saben barang yubtilu kang batal lagi apa ma al wudhu ing wudhu. Jadi yang dinamakan hadas kecil itu adalah perkara atau setiap